Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Mustafa dengan NIM 12020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas elektronika mengenai dioda Schottky. Ya, pertama pengertian. Pengertian dasar antara persimpangan dioda Schottky sedangkan dioda normal pada umumnya menggunakan persimpangan semikonduktor. Dioda Schottky atau Schottky diode ini biasanya digunakan pada rangkaian switching berkecepatan tinggi, rangkaian frekuensi radio, mixer, dan rangkaian penyearah pencatu daya. Nama Schottky ini diambil dari nama penemu efek Schottky, yaitu Walter H. Schottky yang berasal dari Jerman. Efek Schottky adalah efek penghalang potensial yang terbentuk pada pertemuan logam semikonduktor yang mempunyai karakteristik penyearah. Efek tersebut cocok untuk penggunaannya pada dioda. Oleh karena itu, dioda Schottky juga disebut dengan dioda penghalang atau barrier diode. Pada diode normal yang menggunakan persimpangan positif negatif atau PN junction, semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N digunakan untuk membentuk persimpangan PN. Sedangkan pada Schottky diode, semikonduktor tipe P digantikan dengan bahan jenis logam seperti aluminium ataupun platinum, sehingga membentuk sambungan persimpangan logam semikonduktor tipe N atau metal semikonduktor tipe N, yang dikenal dengan istilah Schottky barrier atau penghalang Schottky. Selanjutnya adalah prinsip kerja dioda Schottky. Pada saat dioda Schottky tidak diberikan tegangan atau dalam kondisi unbiased, kondisi tanpa tegangan, tingkat energi elektron yang berada di sisi semikonduktor tipe N sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat energi di sisi logam. Dengan demikian, elektron tidak dapat mengalir melalui penghalang persimpangan yang disebut dengan penghalang Schottky ini. Namun, apabila dioda Schottky diberikan tegangan bias maju atau forward bias, elektron di sisi semikonduktor tipe N akan mendapat energi yang cukup untuk melewati penghalang persimpangan dan masuk ke wilayah logam. Elektron ini masuk ke dalam wilayah logam dengan energi yang sangat besar, sehingga disebut juga elektron pembawa panas atau hot carrier. Oleh karena itu, Schottky diode ini sering juga disebut dengan diode pembawa panas atau hot carrier diode. Arus listrik akan mengalir melalui Schottky diode secara bias maju atau forward bias apabila terdapat tegangan maju yang cukup diberikan ke Schottky diode. Karena aliran arus listrik ini akan terjadi kehilangan tegangan kecil pada saat melintasi terminal diode Schottky. Kehilangan tegangan inilah yang disebut dengan drop voltage. Kehilangan tegangan atau drop voltage pada dioda silikon biasanya adalah sekitar 0,6 volt hingga 0,7 volt. Sementara drop voltage pada dioda Schottky hanya sekitar 0,2 volt hingga 0,3 volt. Itu karakteristik dioda Schottky. Yang pertama, dioda Schottky bisa dinyalakan atau switch on dan dimatikan atau switch off dengan lebih cepat. Yang kedua, jenis ini tidak menghasilkan noise yang berlebihan atau noise yang tidak diinginkan. Ya, selanjutnya kegunaan dioda Schottky. Pertama, dioda Schottky berperan sebagai penyearah pada sirkuit aplikasi daya yang tinggi. Kegunaan yang kedua yaitu dioda Schottky dimanfaatkan dalam beberapa aplikasi seperti RF, daya, mendeteksi sinyal, dan sirkuit logika. Yang ketiga, Schottky diode memiliki peran penting dalam sirkuit gas. Keempat, Schottky diode digunakan dalam sistem PF, fotovoltaik yang berdiri sendiri untuk menghentikan penggunaan baterai pada panel surya pada malam hari dan pada sistem koneksi jaringan. Yang kelima, Schottky diode digunakan dalam beberapa aplikasi penjempitan tegangan dan pencegahan saturasi transistor karena kepadatan arus yang tinggi di dioda Schottky. Terakhir ini ada kelebihan dioda Schottky. Yang pertama, tegangan dioda Schottky itu rendah, yakni hanya sekitar 0,2 volt hingga 0,3 volt, di mana waktu rendah dari dioda lebih rendah daripada dioda biasanya. Yang kedua, waktu pemulihannya lebih cepat.
Kelebihan yang ketiga ini kapasitansi sambungan yang rendah. Yang keempat, efisiensi lebih tinggi dan kepadatan arus lebih tinggi. Yang kelima, bekerja pada frekuensi yang relatif tinggi. Dan yang keenam, dioda Schottky menghasilkan lebih sedikit noise yang tidak dapat diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.